Baik, kita akan langsung simak saja. Mbak Ia atau Kurnia Setiawulansari SPD dalam Gelombang Cinta, masih ada kesempatan. Silakan. Terima kasih. Masih ada kesempatan. Tidak usah merasa takut menghadapi musuh-musuh, berapapun banyaknya. Melainkan yang perlu engkau waspadai adalah teman-teman dekatmu yang suka membujuk dan merayu, sampai yang suka menjilatmu. Dalam hidup ini, lebih banyak kita dicelakakan oleh teman-teman dekat yang kita percayai daripada musuh yang datang menghunus pedang. Sejak sekarang, engkau mulai menjadi dermawan, menabur sanjungan kepada siapapun yang berbuat kebaikan, dan jangan ragu-ragu memberikan penghargaan kepada siapapun yang telah membantumu. Nanti, kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutmu akan dikenang oleh banyak orang sepanjang zaman. Selanjutnya, jangan pernah lagi mengomentari keburukan orang. Lebih baik engkau berbenah diri dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan dirimu sendiri. Silahkan bertanya kepada dirimu sendiri, wahai kekasihku, keburukan apa yang mungkin terjadi? Sejak sekarang, engkau mesti bersiap-siap atas segala kemungkinan yang bakal terjadi. Paling tidak, nanti di kemudian hari, engkau mesti menyelamatkan apa saja yang mungkin dapat diselamatkan. Itulah akhir perjuangan yang dapat dilakukan dalam kehidupan ini. Tak perlu engkau sibuk memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi pada diri orang lain, apalagi tempat kejadian perkara yang jauh dari pandangan matamu, yang tidak terjangkau tanganmu. Lebih baik engkau pikirkan saja apa yang benar-benar terjadi di hadapanmu sendiri. Sesungguhnya kecemasan itu, wahai kekasihku, hanya dapat membuat engkau jatuh sakit. Hari ini, yang sedang engkau jalani dalam keadaan sehat walafiat adalah merupakan anugerah Tuhan. Maka alangkah baiknya kita nikmati saja untuk membahagiakan diri kita sendiri. Terlalu banyak orang yang tidak paham, atau dengan kata lain, mereka sama sekali tidak mengerti mengapa ada kebosanan dalam menelusuri kehidupan. Sebab terbesar adalah, wahai kekasihku, karena mereka tenggelam dalam rutinitas, kebiasaan, tradisi yang berulang-ulang.
orang yang selalu sehat, tak pernah jatuh sakit. Mereka selalu keinginannya selalu tercapai. Juga akan merasakan bosan hidup, sakit dan sehat, kesulitan dan kemudahan yang silih berganti. Itulah irama kehidupan yang abadi. Adapun segala kebajikan yang pernah kita lakukan, tidak usah berharap mendapat imbalan dari siapapun. Karena itu sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang untuk bekal kehidupan yang abadi. Adapun kebencian sesama kita tidak akan berpenghujung. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta. Adapun perdebatan selalu bermunculan dan tidak pernah berhenti. Perdebatan tidak dapat diakhiri dengan perdebatan lagi, melainkan hanya dengan pendekatan manusiawi. Duduk bersama sambil minum kopi. Ditambah lagi, masing-masing harus punya goodwill untuk menyelesaikan masalah dengan cara mau menerima dan memahami sudut pandang orang lain yang berbeda. Kita ini sebagai manusia pada umumnya siap menghadapi segala bencana dan peristiwa besar dengan gagah berani dan ketabahan. Namun demikian selanjutnya, kita membiarkan peristiwa-peristiwa kecil yang terlihat tidak berarti terus terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, dalam keadaan lengah, akhirnya kita terkapar dengan menggigit jari. Semua kenyamanan hidup yang dapat kita nikmati dalam hidup ini, begitu juga banyak kemudahan-kemudahan yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja kita adalah hasil karya dari mereka, orang-orang yang punya keyakinan. Terus berupaya dan berusaha dengan bekerja keras, sekalipun mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada harapan yang datang menyambut mereka, termasuk kenikmatan yang sangat besar. Kita punya tanah air adalah jasa mereka yang tidak pernah minta imbalan. Apakah engkau ingin berhasil seperti mereka? Wahai kekasihku, tidak mungkin engkau dapat menggapai cita-citamu terkecuali bila apapun yang engkau lakukan benar-benar engkau cintai. Style of life yang engkau pamerkan di hadapanku, wahai kekasihku, sama sekali tidak mencerminkan kepribadianmu. Sesungguhnya, yang mencerminkan kondisi batinmu adalah raut dan kerut yang terlukis jelas di wajahmu. Bukan merek baju, sepatu, dan tas yang bergantung di pundakmu. Aku mengerti sekali.
Engkau sekarang sedang merasakan kecemasan yang menyusup dalam batinmu. Bila engkau ingin menghalau kecemasanmu, maka mulailah sejak sekarang kau bekerja keras. Lalu selanjutnya hitunglah berbagai kenikmatan Tuhanmu yang berlimpah ruah dengan cermat dan teliti. Bukan hanya selalu menghitung kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi. Penyesalanmu karena salah omong, tak usah engkau sesali berkepanjangan. Yang penting lain kali, cobalah jangan terburu ngomong sebelum engkau yakini betul bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang sangat perlu engkau ucapkan. Atau cobalah sekali-sekali engkau menghadap cermin lalu berbicaralah dan engkau dengarkan sendiri ucapanmu. Apakah telingamu merasa sakit? Hanya dengan senyuman kecil, wahai kekasihku, tidak perlu bekerja keras dan banting tulang. Sangat mungkin sekali akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam dirimu. Untuk ke depan, bersiap-siaplah dengan sikap yang tegas untuk selalu menerima dengan lega hati apapun yang terjadi atas dirimu. Ini adalah senjata yang paling ampuh untuk menanggulangi berbagai kesulitan yang mungkin menghadang di hadapanmu. Aku siap menerima segala kekurangan yang ada dalam dirimu. Wahai kekasihku, engkau bukan malaikat dan aku tak berharap engkau jadi malaikat. Aku tak punya surga untuk tempat tinggalmu. Yang penting engkau punya hati yang baik. Itu saja. Dalam hidup ini, setiap hari selalu saja ada kesempatan datang berulang-ulang. Silakan engkau pergunakan untuk berkarya atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Bila engkau ingin punya kepribadian yang patut dibanggakan, jangan engkau perlakukan dirimu dengan penuh kelembutan dan jangan berharap kasih sayang dari siapapun kecuali dari Tuhanmu yang sudah dipastikan Dia Maha Pengasih, Penyayang. Kemudian pendapat dan komentar-komentar orang lain jangan engkau biarkan memberikan pengaruh terhadap apa saja yang sedang engkau lakukan. Jadilah engkau perempuan yang merdeka, dapat mengambil keputusan sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Nanti kondisi yang paling sulit
akan engkau hadapi, wahai kekasihku, adalah ketika engkau ingin mengambil keputusan, lalu terjadi pertengkaran antara akalmu dan hatimu. Akhirnya engkau menghadapi si malakama. Keputusan yang engkau ambil akan menyakitkan dirimu, tetapi keputusan itu tepat dan benar adanya. Mulai sekarang, engkau tidak perlu lagi memaksa dirimu untuk mendatangi, untuk menemui dirimu sendiri. Aku sebagai kekasihmu yang setia akan datang menemui dirimu. Tidak usah engkau beritahukan lagi bahwa engkau sedang membutuhkan kehadiranku. Kebahagiaanmu sama sekali tidak bergantung kepada jabatanmu dan kepada harta yang engkau miliki, wahai kekasihku. Melainkan hanya bergantung kepada persepsimu sendiri tentang kebahagiaan dan kehidupan. Untuk itu nanti, pada saat engkau banyak menghadapi kesulitan dan hambatan-hambatan, kemudian akan mendorongmu ke jurang putus asa, segeralah berbenah diri, mempersiapkan argumentasi dan alasan bahwa hanya ada satu jalan yang pasti, yaitu meneruskan langkahmu. Tidak ada yang lebih kuat di atas permukaan bumi ini yang dapat menghalangi kehendak manusia. Terserah engkau sajalah. Cetusmu tiba-tiba sambil menyibak rambutmu yang terurai di keningmu, dengan tangan kananmu yang menjepit sebatang rokok Marlboro yang mengepul dengan jari telunjuk dan jari tengahmu. Engkau menghisap rokok sambil tarik nafas dalam-dalam, lalu engkau hembuskan ke atas sehingga asap mengepul membuat lingkaran-lingkaran bulat berkejaran. Sebatang rokok yang engkau hisap semakin pendek, lalu engkau lumatkan di asbak di atas meja. Kemudian engkau nyalakan lagi sebatang rokok yang baru. Kuperhatikan terus, dengus nafasmu seperti tersengal, pertanda engkau sedang dalam kegalauan. Lalu engkau sambung lagi pembicaraanmu dengan nada yang sangat berhati-hati. Garasi mobil di depan rumah ingin kuperbaiki untuk bikin warung sembako. Bila engkau berkenan, dapat meminjamkan uang. Berapa? Tanyaku cepat sebelum engkau melanjutkan pembicaraanmu. 300 juta saja. Jawabmu seperti ragu-ragu. Tak usah pinjam segala. Nanti aku siapkan 500 juta sebagai mas kawin. Asalkan engkau bersedia menjadi istriku. Jawabku seketika membuat engkau terbelalak dan mulutmu menganga. Apakah engkau yakin
akan bahagia bersamaku. Aku ini janda 5 kali. Selamu di tengah aku sedang berbicara. Aku juga sudah duda 3 kali. Sambutmu cepat. Sehingga membuat engkau tertawa, terbahak-bahak. Kubuka HP untuk melihat jam. Ternyata menunjukkan pukul 17.30. Sebentar lagi datang maghrib. Sehingga aku terpaksa permisi pulang. Ketika berjabat tangan, engkau meremas tanganku keras-keras. Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri? Tanyamu sambil menatapi wajahku dalam-dalam. Ya, jawabku tegas untuk meyakinkan dirimu. Indramayu, 21 Agustus 2022. Abdul Syakur Yasin. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.